Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berbicara mengenai pesantren, apabila kita menarik dari konsepsi yang dibangun oleh Zamakhsyari Ad-Dhafir, di situ ada beberapa indikator suatu entitas itu bisa dikatakan sebagai sebuah pesantren. Yang pertama adalah adanya yang menjadi ciri khas adalah adanya kiai. Kiai ini adalah pemimpin spiritual, pemimpin keagamaan, pemimpin peribadahan yang berlaku di lingkungan tersebut, dan terkadang pengaruhnya itu jauh melampaui pesantren itu sendiri, yaitu ke masyarakat dan ke batas-batas birokrasi di suatu wilayah tertentu. Semakin luas pengaruh kiai tersebut, maka semakin khas akan semakin besar pula dampak yang bisa dibawa oleh kiai tersebut begitu. Kiai ini harus orang yang alim. Selain yang alim artinya cerdas, beliau juga memiliki sifat-sifat utama yang tidak ada di dalam atau ditemukan pada akademisi yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat dari lingkungan kita, di mana ada pesantren, di mana ada kiai, maka kehidupan masyarakat tersebut pasti akan tenang begitu ya. Ada sandaran ketika mereka mengalami kebuntuan atau kebekuan. Yang kedua, di dalam pesantren itu yang menjadi ciri khas adalah adanya masjid sebagai rumah ibadah begitu. Masjid di sini selain sebagai rumah ibadah pun difungsikan terkadang itu sebagai tempat untuk proses belajar mengajar dan proses mujahadah atau olah spiritual di lingkungan pesantren atau masyarakat sekitar. Masjid pula dijadikan tempat sebagai musyawarah ketika memang tidak ada tempat lain yang memungkinkan untuk volume peserta dari musyawarah tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri pesantren adalah selain kiai, kemudian masjid adalah santri. Santri ini adalah peserta didik yang mereka mengikuti dan menjadi karya dari kiai itu sendiri. Selain mungkin ini karya yang paling utama dari kiai ya santri-santrinya. Apabila kita ingin melihat pola kiai ya kita lihat santrinya. Itu seperti itu. Bahasa cetakannya kiai itu ya santri itu. Santri adalah peserta didik di pesantren yang mereka menempuh pendidikan pada masa tertentu, dan selain pada masa tertentu adalah pada tempat tertentu begitu ya. Seorang santri bisa saja memiliki 2-3 kiai selama mereka menempuh di tempat yang berbeda atau di satu tempat yang sama, tetapi satu tempat sama itu ada beberapa kiai begitu ya. Ciri yang selanjutnya dari pesantren ini adalah kegiatan belajar mengajar kitab kuning. Ini menjadi ciri khas pesantren. Jadi kalau pesantren tidak ada pembelajaran kitab kuning, kitab-kitab turos, mereka hanya mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya kontemporer, itu berarti hanya sekedar asrama saja dengan sekedar klaim saja. Ciri-ciri pesantren ini sudah yang hari ini belakangan mulai bias dan mulai adanya degradasi begitu ya. Pesantren mungkin dia hanya aktif di pertanian, jadi ngajinya nggak ada, tapi hanya pertanian saja, tapi modusnya pesantren atau wirausaha, atau mungkin nanti bisa saja itu sebuah korporasi tapi dikemas dalam bentuk pesantren. Maka pembelajaran kitab kuning ini menjadi sebuah hal yang niscaya, hal yang wajib adanya pada sebuah pesantren. Yang terakhir, entitas sebuah pesantren bisa dikatakan pesantren itu apabila terdapat asrama di mana santri tinggal di sana dan tinggal satu komplek dan ditunggui oleh kiai. Ini sekali lagi saya tegaskan, ditunggui oleh kiai tersebut. Jadi tidak ditinggal kiainya di luar begitu dan santri dibiarkan saja di asrama gitu, tidak. Itu tidak bisa dikatakan pesantren. Tapi ketika kiai, santri, 5 indikator tadi itu mengumpul dalam satu tempat tertentu, itu bisa dikatakan sebagai sebuah pesantren. Teman-teman sekalian, pesantren pun ada beberapa penajaman. Dari selain 5 tadi, nanti ada penajaman dalam sudut pandang keilmuan atau keilmuan yang didalami di pesantren tersebut. Nanti ada pesantren thariqah, ya, dia mendalami selain 5 hal tadi itu, mereka menjuruskan para peserta didiknya di dalam pengolahan spiritual. Bagaimana orang itu bisa mencari jalan pulangnya kepada Allah, bisa menemukan hakikat kebesaran Allah di dunia ini, apalagi nanti setelah kematiannya.
tidak sedang mencari jalan untuk menuju kepada Allah yang ujungnya adalah ma'rifat, yaitu kematangan jiwa, kepahaman jiwa. Kemudian nanti ada pesantren khusus fikih ya, seperti di Ploso ya. Please, fikih ini biasanya erat kaitannya dengan penguasaan nahwu sorof atau ilmu alat. Seperti Ploso, Lirboyo, kemudian Matolek ya kan. Kemudian ada lagi nanti pesantren Al-Qur'an seperti Arwaniyah Kudus, kemudian di Kempek, kemudian di Al-Munawikrab ya sebagai induknya, kemudian di Malang ya. Di Malang itu di Singosari ya. Kemudian di tempatnya Mbak Al-Maghfurlah Ki Basori Alwi itu merupakan sumber-sumber penyebaran uh, pesantren Quran yang ada di Nusantara. Nanti ada lagi pesantren yang dia mendalami bahasa Arab seperti Gontor ya kan. Kemudian seperti di mana lagi? Ada lagi yang dia wirausaha seperti yang ada di Parung. Kemudian ada yang dia mendalami bahasa Arab, kemudian ada lagi yang dia mendalami bisnis. Selain di tadi seperti di An-Nur Bulu Lawang, ada lagi yang banyak sekali, ada yang kompilasi dari semuanya. Tetapi biasanya kalau semuanya mereka kurang kurang begitu terkenal ya, karena tidak memiliki produk khusus yang bisa ditawarkan kepada masyarakat sebagai sebuah penajaman dari operasional pesantrennya. Itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.